Ku baca ini, ku baca itu, biar aku jadi lebih tahu. Ini ku tahu. Bacalah ini. Kira gue tahu Sobat Pi ya. Iya kan. Bacalah ini kalau tidak ingin menjadi pengangguran. Iya, Bimo. Bacalah ini dengan saya kiat. Puhnya Karena. Yang puhnya gimana puhnya? Puh. Nanti ya Sobat Pi harus lihat ya video itu di Instagram. Keren loh. Keren banget ya Sobat Pi. Well, di Kini Ku Tahu nih seperti biasa Sobat Pi, only on PRadio.net juara. Kita bakal kasih tahu kamu informasi yang informatif. Iya, namanya juga informasi pasti informatif dong. Iya. Yang informasi sangat informasi. Gimana sih? Informasi sangat informasi. Kamu udah mulai blunder kayak itu deh. Siapa sih tadi namanya? Bentar. Siapa Bimo? Tadi namanya siapa ya? Bimo. Bukan. Siapa? Nama si bapak yang puh gitu. Siapa Bapak Kelapa? Bukan, Bapak Samuik Sirah. Oh, namanya Samuik Sirah. Lucu ya namanya. Iya, nanti dia Samuik_Sirah. Ntar dia _Samuik. Ya udah. Oke, di Kini Ku Tahu sekarang kita nih bakal ngebahas soal apa nih yang? Ngebahas soal jerawat nih Kak Wisnu. Jerawat. Jadi, oh my god, jerawat Kak Wisnu ada seluruh jerawat. tubuhku. Itu Basah. Mikir lagi. Enggak ada, Wisnu gak ada jerawat Oh, nggak ada ya? Lihat, tuh kan. Bersih banget. Iya. Bersih banget ya, mantap. alhamdulillah ya. Kenapa ya? Jadi katanya kenapa aku berjerawat? Oke, gitu. kenapa tuh? Jadi tubuh kamu itu ternyata tertutup jutaan folikel rambut yang memompa keluar minyak pelindung. Ada kayak pori-pori gitu ya? Yes, tapi cukup satu aja yang tersumbat buat menghasilkan benjolan menyebalkan. Ini kayak bakteri, kulit mati, minyak, dan sel darah putih yang mengorbankan diri demi memerangi infeksinya bercampur. Yang membentuk nanah putih nanti yang menjijikan itu loh. Yang kalau dipencet tuh keluar yang putih nanah. Iya itu jerawat ya. Jijik banget. Tapi sebaiknya tuh dipecahin. Enggak, bukan dipecahin, tapi jangan dipecahin sebaiknya. Karena ya nanti membekas. Enggak tuh. Oh enggak. Ini dipecahin tapi katanya membekas sih, Enggak tahu juga sih ya. Mungkin depends on kulitnya ya, tergantung dari kulit. Oke. Mungkin kulit ayam berbeda dengan kulit sapi. Oh, kayaknya lebih enak kulit ayam. Udah lanjut. Kemana-mana. Yuk, bye. Ada lagi nih dari mata. Lanjut. Katanya mengapa aku berkeringat sewaktu kepanasan atau berolahraga? Ya, itu adalah proses ekstraksi dalam tubuh di mana membakar kalori, lemak. Yap, sudah dijawab ya Pak? Yap, betul ya, udah dijawab betul. ya. Mau lagi nggak? Satu lagi nih, Boleh. satu lagi. Mengapa bulu hidung? Enggak, mulut. Oke, mulut. Mengapa? Ketawa lagi, bulu hidung. Mengapa mulutku bau? Ih, ya mega. Ih, mulut yang Kenapa bau. Ya? Karena jadi ada bakteri di mulut. itu bakteri. Jadi makanya malam-malam tuh harus sikat gigi karena ada makanan-makanan sisa tuh yang kesangkut di gigi. Itu yang menyebabkan bakteri ya. Dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Yup. Gitu, Bapak. Oke. Udah sikat gigi belum? Puh dulu. Enggak, udah. Papu terus. Oke, Sobat Pi, di Kini Ku Tahu udahan dulu. Wisnu sama Diang masih bakal nemenin kamu nih sampai pukul 6. Kini Ku Tahu. Bel pagi, saatnya belajar pagi-pagi. Siapa nih pagi hari ini yang sudah olahraga lari? Dalam bahasa Inggris lari itu run, bener ya Sobat Pi? Kalau ngomongin soal run, gak cuman olahraga, tapi dalam lirik lagu bahasa Inggris pun juga ada tuh lagu-lagu yang pakai judulnya run atau ada liriknya run gitu ya. Dan biasanya gak cuma sekedar run, berlari, tapi ini ada idiomnya Sobat P. Nah berikut ini kita akan sama-sama belajar mengenai idiom dari kata run yang
dalam arti Indonesianya sih lari, tapi bukan cuma sekedar lari nih. Yang pertama adalah run like water. Wah, apa nih? Maksudnya kita lari sama air, emang bisa? Oh, bukan itu ya. Run like water adalah berarti pengalaman yang terjadi secara cepat pada kita tanpa meninggalkan bekas apapun. Ya kayak air gitu ya, disebor, nggak ada bekasnya gitu. Itu adalah run like water, pengalaman yang terjadi secara cepat yang tidak meninggalkan bekas apapun. Terus juga ada run like the wind. Ih, bisa gitu lari secepat angin. Idiom run like the wind memiliki makna bergerak dengan sangat cepat. Ini jadi bisa diibaratkan kayak angin gitu loh. Wuss, aja gitu ya Sobat Pi. Kalau dalam bahasa gaulnya di Indonesia tuh gercep, gerak cepat, run like the wind. Terus juga ada eat and run. Ya nggak bisa lah Astrid. Hewan aja kalau makan ya makan, lari ya lari. Bener sih, tapi ada istilahnya, ada idiom mengenai eat and run Sobat P. Tahu istilah sudah makan pulang alias SMP? Nah, jadi kalau udah beres langsung buru-buru, itulah eat and run. Kalau kita sih kayaknya, ada nggak sih? Masih ada yang suka SMP? Lebih suka Darmaji ya. Dahar 5 ngaku hiji. Terus ada juga nih kata run yang digunakan sebagai idiom, yaitu have luck run out. Have luck run out. Kalau ini memiliki makna kehilangan keberuntungan yang baik, Sobat P. Run out itu kan habis, hilang gitu ya. Keberuntungannya hilang deh. Atuh ini mah kayak kalian kalau misalnya udah disuruh bangun pagi malah bangunnya siang, bisa jadi you have luck run out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pi, saya Erwan Setiawan, pengajar IT di SMA YPHB Kota Bogor. Streaming terus di www.piradio.net. Gaya juara. Yo guys, this is www.piradio.net. Streaming from Jalan Rajiman nomor 6, Bandung. Come on, hit. Ku baca ini, ku baca itu, biar aku jadi lebih tahu. Ku baca ini, ku baca itu, biar aku jadi lebih tahu. Sayap adalah salah satu bagian tubuh yang paling menakjubkan pada hewan, Sobat Pi. Pada banyak hewan, sayap memberi mereka kemampuan untuk terbang. Suatu kemampuan yang sangat berguna untuk menjelajah, berpindah tempat, terus cari makanan, dan kabur dari predator. Mungkin kalian sendiri pernah membayangkan, wah asiknya kalau punya sayap terus bisa terbang, gitu gak sih? Dalam dunia hewan, sayap dimiliki oleh 3 kelompok hewan. Hewan apa sajakah itu? Dan ada fakta unik apa yang kita ketahui mengenai sayap hewan? Berikut diantaranya Sobat Pi. Fakta yang pertama adalah sayap tidak selalu berguna untuk terbang. Hewan tidak selalu menggunakan sayapnya untuk terbang ternyata Sobat Pi. Pada burung yang tidak bisa terbang, sayap mereka digunakan untuk tujuan lain. Emang ada burung gak bisa terbang? Hey, penguin itu sejenis burung Sobat Pi. Dia menggunakan sayapnya yang berbentuk seperti sirip untuk berenang. Sementara burung unta itu juga burung, tapi dia nggak bisa terbang loh. Fungsinya sayap pada burung unta adalah untuk keseimbangan saat berlari kencang. Fakta unik berikutnya mengenai sayap hewan adalah kebanyakan serangga memiliki 2 pasang sayap.
Kebanyakan hewan hanya mempunyai sepasang alias 2 buah sayap, kiri dan kanan biasanya ya Sobat Pi. Namun pada serangga, jumlah sayapnya biasanya 2 pasang. Itu mencakup belalang, lebah, tawon, capung, kumbang, kupu-kupu, ngengat, dan lain-lain. Ada pula serangga yang hanya memiliki sepasang sayap, misalnya nyamuk. Kalau lalat gimana? Lalat memang kelihatannya hanya memiliki sepasang sayap, Sobat Pi. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, mereka memiliki sepasang sayap tambahan yang sangat kecil. Sebutannya adalah halter. Fakta berikutnya mengenai sayap hewan adalah sayap kelelawar memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan sayap burung. Jadi selain burung dan serangga, hewan lain yang memiliki kemampuan terbang adalah kelelawar, Sobat Pip. Mereka adalah satu-satunya jenis mamalia yang punya sayap dan bisa terbang. Lalu apa bedanya dong? Sayap kelelawar dengan sayap burung. Sayap kelelawar, jika di-scan gitu ya, kalau di X-ray ini, tampak seperti telapak tangan manusia dengan jari-jari yang panjang serta lapisan kulit tipis di antaranya. Sementara sayap burung memiliki tulang yang relatif kaku. Nah, ini yang membuat sayap kelelawar tuh jauh lebih fleksibel daripada sayap burung, sehingga mereka bisa terbang dengan berbagai manuver yang nggak bisa dilakukan sama burung, Sobat Pi. Tapi, sayap kelelawar juga punya kekurangan dibandingkan dengan sayap burung. Tidak seperti sayap burung, sayap kelelawar nggak bisa menghasilkan gaya yang cukup kuat untuk mengangkat tubuh mereka dari tanah. Itulah kenapa kelelawar tuh nggak pernah tiarap. Dia selalu bergelantungan dan gelantungannya terbalik lagi, Sobat Pi. Fakta unik mengenai sayap hewan berikutnya adalah beberapa mamalia memiliki selaput yang membantu mereka melayang. Kalau ini sih nggak sayap-sayap banget sih, tetapi bisalah difungsikan sebagai sayap. Lapisan kulit tipis yang terdapat pada sayap kelelawar disebut patagium. Meski kelelawar adalah salah satunya mamalia yang bisa terbang, tapi bukan satu-satunya mamalia yang memiliki patagium, Sobat Pi. Patagium juga dimiliki oleh beberapa mamalia lainnya, seperti tupai terbang, sugar glider, dan juga lemur terbang. Wah, mereka bisa terbang gitu ceritanya. Sebenarnya sih beda ya, bukan terbang seperti burung ataupun terbang seperti kelelawar. Tetapi mereka kayak punya kemampuan untuk sedikit melayang, lompat dari pohon satu ke pohon yang lainnya dengan ya bisa dibilang terbang. Next, fakta unik mengenai sayap hewan berikutnya adalah dari burung kondor Andes dan juga albatros kelana. Mereka memiliki ukuran sayap yang luar biasa loh, Sobat Pi. Kondor Andes atau Vultur gryphus disebutkan dalam National Geographic bahwa burung dengan bentang sayap hingga 3,2 meter ini memiliki luas area sayap terbesar di antara semua burung. Tapi kalau dari bentang sayap, burung albatros kelana, burung albatros kelana atau Diomedea exulans ini adalah yang paling hebat, Sobat Pi. Bentang sayap burung ini bisa mencapai 3,4 meter. Wow! Sayap yang sangat lebar ini membantu burung terbang bisa berjam-jam, Sobat Pi, di atas laut karena mereka memang habitatnya dekat-dekat dengan pantai dan laut. Wah. Semakin lebar sayap, semakin capek nggak ya kira-kira burungnya terbang? Di masa prasejarah juga tercatat, Sobat Pi, ada hewan dengan sayap terbesar, yaitu adalah Quetzalcoatlus. Quetzalcoatlus ini di zaman-zaman Pterosaurus, di reptil yang bisa terbang. Ini sebagai hewan terbang terbesar yang pernah ada di bumi, Sobat Pi. Kalau sekarang nggak usah dicari-cari ya, udah punah soalnya.
Itulah beberapa fakta menarik yang perlu kamu ketahui mengenai sayap hewan, Sobat Pi. Semoga menambah pengetahuan dan kekaguman kita terhadap rancangan sayap hewan yang menakjubkan ya. Tapi jangan langsung kepikiran, kapan ya manusia bisa terbang dan punya sayap? Assalamualaikum Sobat Pi. Saya Karvin. Saya Siska. Saya Feby. Kami dari SMK Plus Pelita Nusantara Bogor. Streaming terus di www.piradio.net. Gaya Juara.